persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan pada saat ini kita berjumpa kembali di bulan ke-9 September, hari pertama tanggal 1 September, bulan yang baru kita saudaraku yang Kristus, dan juga di minggu yang baru. Saya percaya Tuhan akan terus bawa kita dari satu kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar. Kita terus diubah terus semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, mari kita akan tundukkan hati kita. Kita pejamkan mata kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang sedang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal Tuhan berikan buat kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan basuh setiap hati kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah setiap pikiran kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa berfokus untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari saudara tanggalkan beban dan masalah. Mari kita datang pada Yesus. Mari buka suaranya, datang pada Yesus. Bersyukur pada Dia. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Harapkan hadirat-Nya turun tengah-tengah kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami rindu Roh-Mu dicurahkan tengah-tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari sekali lagi katakan kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi mari bersama-sama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu
dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari datang sembah Dia. Tuhan Yesus, terus saudara berdoa sekarang. Mari datang pada Yesus. Saudara nikmati kasih-Nya. Saudara mulai ingat betapa besar kasih Yesus. Harapkan kasih-Nya mengalir lebih lagi, menjamah lebih lagi. Royalah bahkan segala. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari angkat tanganmu sama Dia. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Rasakan dan ingat kebaikan Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, lawat dan jamah siapa anak-anak-Mu ini. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Biarlah saudara buka hatinya. Biarlah Tuhan jamah hatinya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tiada seperti Kau. Mari datang kepada Tuhan Yesus, saudara, yang telah menjamah segenap hatiku. Saat Tuhan jamah, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, Tuhan. Lawat dan jamah setiap hati kami dengan kasih-Mu. Kasih ya Tuhan yang melenyapkan ketakutan. Kasih ya Tuhan yang meredakan segala kemarahan, kebencian ya Tuhan. Kasih ya Tuhan yang membuat kami rela untuk berkorban. Tuhan Yesus, lawat dan jamah anak-anak-Mu ini. Sembuhkan dan pulihkan setiap hati kami. Buka suaranya saudaraku. Biarlah kita masuk hadirat Tuhan. Kita terus sembah Dia, saudaraku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Saudara, saya dapatkan satu pengertian, dorongan. Ada di antara saudara yang hari-hari ini bergumul dengan tidur. Nggak bisa tidur kalau malam. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan, yang mengalami kesulitan tidur di tengah malam ya Tuhan, yang tidak bisa beristirahat ya Tuhan di malam hari. Tuhan, banyak pikiran, tekanan-tekanan hidup, apapun penyebabnya ya Bapa, aku
Aku berdoa Tuhan, biarlah urapan kasih ini menyembuhkan mereka. Biarlah malam ini mereka akan tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Yesus, bebaskan anakmu ini dari kebiasaan, dari kecanduan meminum obat tidur. Sekarang dengan kuasa-Mu Yesus, dengan otoritas nama Yesus, saudara yang mau lepas dari obat tidur malam ini berdoa bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus, saya bebas, saya lepas dari ikatan, dari kecanduan obat tidur. Dalam nama Yesus, malam ini tanpa obat tidur, oleh kuasa Allah, oleh kasih Yesus, saya bisa tidur nyenyak, saya bisa istirahat dengan baik. Dalam nama Yesus, terima saudara, terima dalam nama Yesus. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwamu. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat pikiranmu, di dalam nama Yesus, lepas, lepas. Saudara yang suka mendengar suara-suara di kuping yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu ketenangan hidupmu, itu bukan suara dari Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Yesus, aku bungkam suara iblis. Dalam nama Yesus, tenanglah jiwamu. Biarlah engkau akan mendengar suara Tuhan, suara firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit COVID-19. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kasih dari surga menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Hasil swab ya Tuhan berikutnya negatif. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa untuk siapa anak-anakmu yang sedang ya Tuhan bergumul dengan kanker, dengan tumor ya Tuhan, miom. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu yang bergumul dengan keuangan mereka, dengan pekerjaan mereka. Aku minta biarlah ya Tuhan Engkau buat terobosan keuangan buat mereka. Pulihkan setiap hubungan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beri kami semua iman ya Tuhan. Iman ya Tuhan. Beri kami iman ya Tuhan, untuk percaya bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Oh ya Allah, makasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Haleluya.
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan terima kasih. Makasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini. Dan aku percaya semua anak-Mu yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Ubah terus setiap kami Tuhan. Makin serupa dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedatangan-Mu sudah sangat dekat ya Tuhan. Biarlah ketika Engkau datang ya Bapa, Engkau ingat kami Tuhan. Ingat keluarga kami ya Tuhan. Ingat orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Ingat kota kami ya Bapa. Ingat bangsa kami ya Tuhan. Ingat bangsa-bangsa ini ya Bapa. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta Bapa berkat-Mu turun untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri ya Tuhan. Semua pejabat yang ada di bawah. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lawatlah bangsa ini ya Tuhan. Pelihara bangsa ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Bapa aku berdoa. Biarlah ya Tuhan urapan kasih turun atas Indonesia. Ada kasih Allah dicurah atas Indonesia. Bapa selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan kota kami Yesus. Selamatkan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Katakan kasih itu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Biarlah Tuhan berikan dan ajari kami bahasa cinta-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan dengan urapan kasih. Kami rasakan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Kasih Allah sedang dicurahkan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin sharingkan daripada satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Saudara, kayak saya kasih judul dari 1 Korintus 13 ayat 13 sebenarnya, the greatest is love. 1 Korintus 13 ini katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dari ketiga hal ini saudara. Ini punya iman aja udah dahsyat. Tambahkan dengan pengharapan saudara. Tapi yang terbesar adalah kasih saudara. Nah, kasih ini adalah perintah yang terutama. Dan yang pertama dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, ya, Tuhan Yesus menjawab daripada pertanyaan daripada orang-orang ahli Taurat. Dia berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum saudara yang pertama dan yang terutama dan yang pertama itu adalah hukum kasih. Nah, kasih juga adalah perintah baru. Ya, perintah baru dari Tuhan Yesus saudaraku. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 34, di sini Yesus berkata apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara, memang kalau kita ambil keputusan jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, ya kan saudara, yang harus kita tahu adalah bahwa kekristenan bicara tentang apa? Kasih. Bahwa orang Kristen, saudaraku, dia diselamatkan itu karena apa? Karena dia punya iman kepada Allah yang mengasihi dia. Namanya siapa? Yesus. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita beroleh hidup yang kekal karena kita percaya kepada Yesus. Saudaraku, Yesus adalah apa? Itulah adalah pemberian daripada Allah yang terbesar. Kenapa Allah memberi Yesus anaknya? Karena ada kasih yang besar. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya, Rasul Paulus dia menulis, menjelaskan, ya, ini adalah firman Tuhan saudara sebenarnya. Dalam 1 Korintus 13, ya kan, menjelaskan bahwa, ya kan, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Kenapa kita harus mengasihi? Ya pertama, karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Saudaraku yang Kristus, Allah yang mengasihi kita. Makanya kita juga, Allah juga ingin supaya kita hidup dalam kasih. Tapi secara detail saudaraku, Rasul Paulus menjelaskan, ya kan, saudara, ada 5 alasan yang sangat kuat mengapa kita harus mengasihi. Ya, pertama saudara, Rasul Paulus dia jelaskan saudara, di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, tanpa kasih perkataan kita tidak akan ada kuasanya. Ya, tanpa kasih perkataan kita tidak akan ada kuasanya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 katakan, ya kan saudara, tanpa kasih perkataan kita tidak akan ada kuasanya. Kosong. Saudara, kita baca sama-sama yuk 1 Korintus 13:1. Ya, Rasul Paulus katakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bayang saudaraku, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi perkataan kita yang kita ucapkan, kalau tanpa kasih
itu artinya tanpa kuasa. Saudara, hanya seperti apa? Gong aja yang bunyi nyaring, yang berisik, saudaraku. Jadi perkataan kita tidak akan ada banyak faedahnya. Maksudnya gini, kita mau nasehatin anak, mau ngomong sama pasangan hidup kita mau mengajar siapapun. Kalau perkataan itu tidak dibungkus, saudaraku, tidak dikuasai keluar dari hati yang mengasihi, maka perkataan itu tidak ada faedahnya. Tetapi perkataan yang disertai dengan kasih akan membuka hati dan mengubah hidup, ya kan, daripada setiap orang. Katakan amin. Jadi kata-kata kita, jadi saudaraku, sebagus apapun, sepenting apapun, sebenar apapun perkataan kita yang kita mau ucapkan ke orang, kalau perkataan itu tidak ada kasih, perkataan itu nol. Makanya kalau kita mau mengajar, entah sama anak, sama murid, sama siapapun, mau bicara, mau menasehati, penting tuh pegang hati dulu nih, ada kasih atau enggak. Ini yang saya pelajari, saudaraku yang Kristus. Setiap kali saya mau mengajar firman, saya mau berkhotbah, kalau saya mau konseling, saya mau melayani, saya mau berdoa, saya mau ada kata-kata yang akan keluar. Saya coba latih, karena ya latih, ya ada kasih nggak di sini, saudara? Kalau kata-kata kita nggak ada kasih, ya kan, saudara? Orang tuh nggak mau dengerin, nggak mau nanggapin, karena nggak penting banget, saudaraku. Itu yang pertama, perkataan itu, ya. Yang kedua, ya Paulus bilang mau bisa bahasa apapun. Mau bilang bahasa itu bisa dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, itu bahasa-bahasa manusia. Bahasa malaikat tuh bahasa-bahasa pernyataan-pernyataan ini. Itu dia tahu semua. Tapi kalau nggak ada kasih, ya nggak ada artinya. Saudaraku, yang kedua adalah tanpa kasih. Kenapa? Pengetahuan kita sama sekali tidak berguna. Pertama perkataan, kedua pengetahuan. Saudara, kalau nggak ada kasih, pengetahuan kita sama sekali tidak ada gunanya. Di ayat yang kedua dikatakan begini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Bayangin saudara, ini kayaknya Paulus tuh ini kan habis-habisannya, yang terhebat dari yang paling hebat. Dia mau ngomong begitulah saudaraku, ya kan? Yang terpinter dari yang paling pinter, ya kan? Tentang rahasia apapun yang jadi misteri, ya kan? Kalau kau punya itu pengetahuan itu, tapi kalau kamu nggak punya kasih, yang ada cuman sombong, yang ada cuman sombong, katanya kan, nggak ada gunanya. Jadi gini saudara, saya pakai kata-kata, kalau kita cuman mengejar pengetahuan tanpa kasih, hal itu akan membuat kita menjadi apa? Sombong. Pengetahuan yang disertai dengan kasih akan membangun dan mengubah banyak orang. Itu 1 Korintus 8 ayat 1. Jadi gini saudara, orang tuh gak peduli dengan seberapa banyaknya pengetahuan kita, ya kan? Sampai mereka tuh tahu seberapa besar kepedulian kita sama mereka. Katakan amin saudaraku. Iya. Mau kita ngomong aku lulusan universitas ini, sekolah teologi ini, gelarku ini. Kan ada orang tuh yang sepertinya dia kejar pengetahuan dan dia beritahu kepada semua orang bahwa apa yang dia tahu. Paulus bilang, Paulus ini bukan orang yang gak ada pengetahuan loh saudara. Paulus ini di zamannya ini orang apapun dia tahu. Pengetahuan apapun tahu. Buktinya saudara bisa baca lah. Ya kan saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, surat Roma, surat Korintus, surat-suratnya. Kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus, itu susah dimengerti.
kalau tulisan susah dimengerti, artinya apa? Ini orang pinter sekali, pengetahuan yang tinggi. Harus lama. Oh, kalau Roh Kudus bukain baru bisa dapat. Saudaraku, ini saking dia bilang gini, dia tuh nggak banggain pengetahuan dia gitu loh. Saudaraku, padahal dia nih pinter banget. Yang pertama dia bilang kata-kata. Ini orang berkata-kata, dia pernah dengar perkataan yang gak pernah didengar oleh manusia waktu dia ada di sorga. Maka dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dia dengar loh. Dia dengar, artinya apa saudara? Dia bisa ucapkan apa yang manusia gak pernah dengar. Jadi artinya dia bisa punya pengetahuan yang orang-orang lain, gak banyak orang bisa tahu. Dia bilang semuanya itu jadi sampah, gak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Gak ada kasih percuma. Pengetahuan gak ada kasih. Contohnya gimana ya prakteknya ya? Kalau pengetahuan, kalau gak ada kasih. Kasih kan ada kaitannya apa sih sebenarnya kasih? Sudah tahu gak? Paulus sih jelasin di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Saudaraku, dia jelasin kasih itu apa? Kasih itu apa? Yang pertama, kasih itu sabar. Orang punya pengetahuan, langsung dia ngomong nih, dia ngomong. Saudaraku, kalau dia nggak tahu, nggak sabar untuk kapan waktunya ngomong, pengetahuan itu nggak ada artinya apa-apa saudaraku. Malah bikin orang jadi bingung. Makanya kadang-kadang ya saudara, kenapa kok Tuhan tidak beritahu banyak hal sama kita? Kalau kita dikasih tahu semua tentang jalan hidup kita ke depan, mungkin saudara tiap malam nggak bisa tidur. Makanya Tuhan bukain sedikit-sedikit supaya apa? Makanya firmanmu itu ada pelita bagi apa? Pelita bagi kita. Pelita itu cuma 2-3 langkah. Gak ada semuanya. Itu bicara tentang pengetahuan. Ya kalau gak ada pengetahuan tanpa kasih, nol. Yang ketiga, Paulus juga mau ngomong begini. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya apa? Paulus mau bilang gini, tanpa kasih, iman kita, keyakinan kita, itu tidak akan ada gunanya. Berapa banyak orang yang punya iman dan punya keyakinan, itu bisa karena imannya, keyakinannya, itu bisa bunuh orang loh. Bisa hancurkan orang. Bisa hancurkan satu suku bangsa, satu negara, satu kota. Saudara makanya bilang, tanpa kasih imanlah keyakinan, gak ada gunanya. Ya saudara, bahkan Alkitab bilang, saudara dalam Yakobus 2:19, setan juga tuh percaya sama Allah loh. Artinya setan itu beragama, kasarnya gitu. Tapi masalahnya setan tuh gak punya apa? Kasih, yang ada kebencian, yang ada kesombongan, yang ada kemarahan. Nah ini saudaraku yang Kristus. Rasul Paulus berkata, sekalipun aku punya iman yang sempurna. Berapa banyak sekarang orang yang beragama. Saudaraku, seperti dia tahu tentang agama, tentang hukum-hukum Allah. Ketika mereka tidak punya kasih, dia jadi, waduh, orang yang bisa memicu kebencian, pembunuhan, kehancuran. Makanya Alkitab bilang, perkataan kalau gak ada kasih, perkataan itu kosong. Kita mau marah, perkataan yang tidak kasih, perkataan yang marah. Perkataan sinis, perkataan negatif, perkataan menghakimi, perkataan-perkataan yang saudaraku mengutuk. Saudara itu gak ada gunanya, kosong. Saudara khusus. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, saudara, Paulus bilang, ya kan? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan seluruh tubuhku itu dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya semua pemberian kita, semua pengorbanan kita jadi gak ada artinya kalau gak ada kasih. Karena gini saudara, motif kita bisa salah.
kalau tidak dikuasai oleh kasih. Jadi ada orang yang memberi dengan motif yang salah. Mereka memberi untuk mendapatkan apa? Kekuasaan atau menguasai. Ya kan? Ingat ya, kok jangan ini nih. Kalau nggak saya nggak tolong, kalau nggak saya beri, kalau ini. Nah itu motifnya salah, saudaraku. Jadi ada satu guru agama. Tadi pagi saya dikirimin video, saudara. Itu unik loh, saudara. Dia tuh guru agama, bukan orang Kristen. Saudara, di luar negeri ya, saudara. Tapi dia khotbah tuh, dia cerita tentang Yesus. Guru besar, saudara, guru besar. Saudara. Tapi di potongan video itu, dia khotbahkan tentang Yesus. Dia bilang, saya ketemu Yesus. Waktu saya di tempat tidur, dengan cahaya putih. Begitu tenang saya ketemu. Dia ngomong, dia cerita, saudaraku, dia cerita tentang kasih. Yesus begitu, dia ajar, dia cerita tentang pengajaran Yesus dari Matius pasal 5 tentang berbahagia, tentang segala macam. Saya melihat, wah, terus akhirnya dia ngomong begini, Yesus tuh ngajar, ini luar biasa. Dia tuh tinggikan Yesus terus. Aku lihat, kayaknya nih, dia nih sudah lahir baru. Tapi karena dia ini pemimpin besar gitu loh. Dia bilang begini, ajaran Yesus adalah kalau kamu beri tangan kanan, tangan kiri jangan kasih tahu. Dia ungkapkan begini, kalau kamu memberi, jangan masukin ke hati. Kalau kamu memberi kepada orang, menolong sama orang, kalau masukin ke hati, nanti kamu akan ingat terus orang itu. Kalau ya kan bahwa orang itu pernah ditolong sama kamu, pernah terima kebaikan sama kamu, kamu akan ingetin dia terus. Ketika orang itu hidup, berbicara, berpikir, bertindak tidak sesuai, kamu bisa. Nah, Yesus ajar, kalau sudah memberi, ya sudah kewajiban kamu nolong orang. Kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan, mengasihi dia. Wow, saya bilang pas nih hari ini saya mau khotbah ini. Buat saya juga kalau kita memberi bukan untuk menguasai orang itu supaya orang itu mau menuruti apa kehendak kita. Lalu dia menyembah kita, nuruti apa semua kita. Boleh iya, boleh enggak sih, tapi jangan dituntut itulah. Ada orang memberi kalau tidak ada kasih, pastikan motifnya salah. Dia cari apa? Pengakuan, sanjungan dong. Atau imbalan-imbalan yang lain. Nah, Rasul Paulus bilang begini, pemberian dan pengorbanan kita akan berfaedah kalau disertai dengan kasih. Katakan amin. Amin saudara. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Pertama saudara, kalau nggak ada kasih, perkataan kita kosong. Yang kita ngomong kosong. Dari perkataan kita sama orang, perkataan kita juga sama Tuhan itu kosong kalau gak ada kasih. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, pengetahuan kita. Kalau gak ada kasih hidup kita, apa yang kita tahu, mau tahu banyak, itu gak ada gunanya. Yang saudaraku, karena kesombongan di mata Tuhan itu gak ada artinya. Yang ketiga, saudaraku apa? Kepercayaan, keyakinan. Beragama kalau gak ada kasih, agama itu
bisa jadi senjata pemusnah massal. Saudara tahu nggak? Saudara, pertengkaran atau peperangan pertama di dunia ini, itu peperangan antara apa saudara? Perang agama. Siapa? Antara Habel dan Kain. Mereka tuh perang agama itu. Yang satu persembahannya diterima, yang satu ini bicara persembahan, penyembahan. Mereka sedang menghadap Tuhan, yang satu diterima. Saudara, sembayangnya, yang satu doanya gak diterima. Penyembahan ditolak. Langsung terjadi pembunuhan. Jadi saudara, benar loh Alkitab. Kita punya agama, kita punya keyakinan, kalau gak ada kasih, nol. Karena yang namanya perang agama itu lebih sadis saudara, daripada perang-perang karena alasan lain. Saudara, kalau alasan ekonomi, ya bisa perang. Tapi kalau alasan karena keyakinan agama itu, sadis itu. Kalau nggak ada kasih, saudara Kristus. Karena disitulah saya pernah baca satu buku saudaraku tentang yang namanya roh agamawi. Satu hari saudaraku dia bilang dia tuh ada di satu hotel. Si hamba Tuhan ini, dia punya karunia gitu, seperti kayak karunia membedakan roh. Di hotel itu tiba-tiba dia lihat ada ular gitu saudara. Ular satu-satu dia tengging segala macam. Maksud Tuhan, ini apa nih Tuhan? Ini roh ini. Tapi tiba-tiba saudara, dia bilang dia lihat ada ular warnanya putih. Lembut, tenang gini. Tapi tuh ngikat gitu. Apa ini kan banyak orang gitu. Ini kalau banyak orang, kok bingung dia waktu di hotel itu dia lihat itu. Kenapa ini? Dia tanya Tuhan itu apa ini? Kok yang putih ini kok? Maksudnya yang korbannya gitu banyak, lebih banyak dibanding yang lain. Tuhan bilang ini roh agamawi. Lembut, kelihatannya baik, putih kan, kelihatannya suci. Segala macam, itu bungkusan. Seperti kuburan, kayak Yesus bilang ini itu seperti kamu tuh seperti kuburan aja. Dia ngomong orang Saduki yang orang agama itu kan, yang di dalamnya kelihatannya putih dilabur, tapi dalam itu bangke, bau busuk, katanya kotor, segala macam itu. Tuhan bilang pentingnya. Jadi itu yang ketiga, yang keempat dengan pengorbanan, saudara, pengorbanan, usaha, pengorbanan kan banyak ya, lewat waktu lah, tenaga lah, uang lah, semua yang kita ini kan. Yang kita lakukan saudara untuk orang lain itu apa? Kalau gak ada motif dikuasai kasih, ini juga gak ada artinya. Yang terakhir, yang kelima, ya saudara sini katakan bahwa dan sekalipun aku membagi bagian sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang kelima adalah gini, semua pencapaian sukses kita tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada kasih. Siapa yang bilang, siapa yang menyangkal Adolf Hitler itu gagal? Enggak, dia sukses. Bisa jadi pemimpin Jerman, bisa nyatukan Jerman. Tapi dia gak ada kasih. Suksesnya dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi semua sukses kita, saudaraku, tidak akan pernah ada artinya, gak masuk hitungan Tuhan kalau kita tidak punya kasih. Jadi gini, Tuhan tuh kita harus tahu ya saudara, di Alkitab nih ya, hubungan itu lebih penting daripada pencapaian sukses dalam hidup. Hubungan tuh lebih penting daripada pencapaian sukses dalam hidup. Jadi sukses tanpa kasih itu kosong dan hampa belakang. Saya mulai belajar ini saudaraku. Bertahun-tahun kita juga semua punya pengalaman lah. Saudara pasti punya sahabat. Pernah punya sahabat. Yang saudara, mungkin saudara orang yang mengutamakan hubungan. Rupanya sahabat saudara lebih mengutamakan sukses untuk dapetin duit dari saudara. Caranya dia tipu. Kadang-kadang orang untuk mendapatkan uang, dia bisa korbankan yang namanya apa? Hubungan. Itu karena apa? Dia tidak ada kasih. Untuk dapetin jabatan, untuk dapatkan pekerjaan, orang itu rela korbankan temannya, korbankan hubungan.
ini hidup tidak ada kasih. Untuk supaya bisa diterima, dapat pengakuan, rela dia fitnah sahabatnya. Dia jelekin temennya. Ingat saudara, Tuhan bilang gini, sukses kita dengan cara nginjek-nginjek orang supaya kita udah naik, nggak ada artinya. Karena nanti saudara, satu hari kelak Tuhan Yesus itu akan melihat dan melakukan audit atas hidup kita. Dia akan menilai kita bukan berdasarkan pencapaian sukses kita, bukan berdasarkan besarnya jumlah uang kita di rekening bank. Sebaliknya yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Dia, dengan Tuhan, dan bangun hubungan dengan sesama. Apa kita bangun hubungannya untuk memanfaatkan? Itu gak ada kasih. Karena kita udah tahu saudara, kasih itu rela berkorban. Nah, Rasul Paulus saudaraku yang sebenarnya mengatakan hal ini berulang-ulang. Ini tuh berulang-ulang terus. Ya saudara, hidup tanpa kasih tidak ada gunanya. Hidup tanpa kasih tidak ada faedahnya. Hidup tanpa kasih sama juga dengan apa? Nol besar. Nah sekarang pertanyaannya apa sih? Paulus itu dia jelaskan, kasih itu apa sih? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Paulus jelaskan sampai 8. Kita baca sama-sama yuk saudara. Apa itu kasih? Ya kan? 1 Korintus 13 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena apa? Kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 7 saya bilang positif. Orang yang hidup dalam kasih, orang itu positif, mengharapkan yang terbaik, memikirkan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Ayat 8 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Artinya apa saudara? Kasih itu gak ada matinya. Kasih itu gak pernah gagal. Kalau bahasa Inggris katakan kasih tidak pernah gagal. Love never fail. Artinya kalau saudara saya hidup dalam kasih, kelihatannya kita kalah. Kelihatannya kita dikalahkan. Tapi dengar baik saudara, kasih itu tidak berkesudahan. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Di sini ada kasih, awet. Saudara mau awet pelayanannya, harus ada kasih. Karena kasih ini yang bikin awet. Kasih tidak berkesudahan. Katakan amin. Kalau saudara mau punya rumah tangga yang awet, harus ada kasih. Karena kasih yang bikin awet. Kalau saudara mau punya hubungan persahabatan, pertemanan, harus ada kasih supaya awet. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Kalau saudara mau sukses dalam bisnis saudara, dalam karir saudara, tambahkan dengan kasih. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Yang ngerti katakan amin. Sepanjang hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, hadapi dengan kasih. Saudara tahu kasih itu siapa? Allah. Allah adalah kasih. Allah gak mungkin gagal. Allah gak mungkin kalah. Allah tidak berkesudahan. Allah itu kekal. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kalau kita punya kasih, kita hidup dalam kasih, itu tanda ada Allah di dalam hidup kita. Amin. Ketika kata-kata kita tidak ada kasih, sebenarnya kata-kata kita tidak ada Allah di situ. Tidak ada firman Allah di situ. Ketika pengetahuan, pemikiran kita tidak ada kasih, di situ tidak ada Allah. Ketika kepercayaan kita,
iman kita, agama kita tidak ada kasih, sebetulnya gak ada Allah. Kita gak nyembah Allah di situ. Amin saudaraku. Sukses tanpa kasih, suksesnya sementara. Tapi kalau sukses dengan kasih, suksesnya awet. Sebab apa? Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, kata ayat 8. Ya, ayat 8 katakan apa? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Pasti dong. Saudara, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kapan? Pada waktu kita di sorga, saudaraku. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Baru ayat 13 Paulus tulis apa? Demikian tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih. Kenapa? Iman akan kita tinggal di dunia ini. Pengharapan, karena Tuhan bilang kalau Yesus datang, kalau aku anak manusia datang, dia temui iman gak? Kalau temui iman, orang yang punya iman itu akan diangkat di surga. Iman tinggal situ. Pengharapan, kalau udah jadi kenyataan, apalagi yang kita mau harapin. Kalau pengharapan sudah jadi kenyataan, ya selesai sudah. Tapi kasih itu akan bawa kekal sampai surga. Itulah penyebab kasih ini kekal. Nah sekarang saudara, 3 kebenaran kuat tentang kasih sebagai penutup. Saya mau kasih tahu saudaraku, ya kan? Yang pertama adalah kasih itu adalah pilihan. Maksudnya apa sih? Ya kita mau hidup dalam kasih atau kita tidak mau mengasihi, itu pilihan. Kenapa? Kok pilihan? Sejak Tuhan menciptakan manusia Adam, Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Memilih untuk mengasihi Allah dengan cara mentaati perintah Tuhan. Dan memilih untuk tidak mengasihi. Jadi kasih itu pilihan. Sekarang saya mau kasih tahu gini, saudaraku. Kalau orang, apabila kita memilih untuk tidak mau hidup dalam kasih, maka kita hidup dalam apa? 3 kekuatan nih. Pertama apa? Ketakutan. Kedua apa? Kebencian. Ketiga apa? Ketamakan. 3 ini. Ketika saudara dan saya menolak untuk hidup di dalam kasih, maka kita akan hidup dalam apa? Ketakutan. Ketakutan adalah apa saudara? Ini orang Palembang umaknyo. Ketakutan itu apa? Kecemasan, kegelisahan, keraguan, ketidakpercayaan. Itu masuk kelompok daripada ketakutan. Takut. Yang kedua apa? Kebencian. Bencian itu apa? Kelompok apa? Kemarahan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dendam, segala macam. Itu masuk dalam kebencian. Yang ketiga ketamakan. Tamak saudara, serakah, cinta duit, semuanya untuk dia. Egois. Jadi kasih itu pilihan. Saya mau kasih tahu. Ketika kita bisa memilih hidup dalam kasih. Perhatikan, kalau saudara saya hidup dalam kasih, kita bisa taklukkan yang namanya apa? Ketakutan, kebencian, ketamakan. Tapi orang yang menolak untuk hidup dalam kasih, maka mereka akan hidup dalam 3 kekuatan ini. Ketakutan, kebencian, ketamakan. Ketiga kekuatan ini yang akan menghancurkan hidup dia. Hidupnya ndak awet. Katakan amin. Ini yang bikin binasa. Ini yang bikin awet. Kasih. Pilih hidup dalam kasih. Katakan amin. Kita sudah tahu kasih itu apa saudara?
ayat 4 sampai ayat ke-8. Baca lagi di rumah. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Baca ulang-ulang. Doakan, apalin, renungkan, perkatakan, lakukan. Nanti Tuhan kasih bukain. Pilih hidup dalam kasih, saya mau. Biar kita terus bertumbuh dalam kasih. Kita gak bisa langsung sempurna kasih, gak bisa. Saudara, latihan saudara. Kalau saudara memilih hidup dalam kasih, saudara belajar untuk percaya, bukan meragukan dan khawatir. Ketika saudara hidup dalam kasih, saudara tidak lagi nyimpen kemarahan. Kalau orang marah, kalau ditanya kan langsung ngomongnya kan negatif, sinis lah, apalah. Jangan simpan kemarahan. Jangan simpan kemarahan tuh bisa karena kecewa, karena tersinggung, karena tidak puas, karena tidak sesuai dengan harapan. Sebenarnya ketiga kekuatan yang namanya ketakutan, kemarahan, dan ketamakan itu gak bisa dipisahin sih. Tritunggal nih jadi satu. Tapi urapan kasih, makanya kita tiap hari kita coba untuk menara doa ini, doa, muji, nyembah, minta diurapi, masuk hadirat. Di saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam hadirat Allah, di situ harus tahu kasih Allah sedang dicurahkan ke dalam hati kita. Pada waktu ada kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, ya kan, aku mau hidup dalam kasih. Biar kasih Tuhan, ya kan, memulihkan hidupku. Katakan amin. Yang kedua, pertama kasih itu pilihan. Yang kedua, kasih itu adalah pengorbanan. Ya, kasih itu adalah pengorbanan. Saya coba saya punya iPad, ada Alkitab saudara, New King James, yang versi strong, yang ada bahasa Ibrani dan lain sebagainya, Ibrani dan Yunani. Saya coba klik di Perjanjian Lama, kata love, ya, ayat apa? Waktu saya ketik love, maka yang muncul itu adalah Kejadian 22 ayat 2. Jadi kata love, kata kasih. Jadi saudara tahu, di Alkitab tuh ada namanya hukum penyebutan yang pertama. Maksudnya gini, kalau ada kata kasih disebut pertama, itulah arti daripada kata itu yang sebenarnya menurut Alkitab. Jadi saudaraku, kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 2, itulah ada satu kata love, kata kasih yang pertama kali disebut di Alkitab. Sebelumnya belum ada, saudara. Yaitu berkaitan dengan apa? Ini berkaitan erat dengan perintah Tuhan kepada Abraham untuk membawa Ishak, anaknya yang dikasihi, sebagai apa? Korban bakaran. Saudara, kita baca sama-sama Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau apa? Kasih. Kata love di sini, yang kau kasihi. Saudara, ini pertama kali disebut, saudaraku, di Alkitab, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa poinnya, saudara? Kalau kita ngomong kita punya kasih, pasti kita rela memberi sampai sakit. Kalau kita bilang kita punya kasih, kita pasti rela untuk berkorban. Korban adalah apa? Memberi sampai sakit. Makanya Tuhan kasih perintah kepada Abraham, ya kan? Ujian Abraham nih dalam ayat pertama kan, saudaraku, Allah tuh menguji Abraham. Ini bukan ujian iman ini. Ini ujian apa? Kasih. Karena ujian yang tertinggi adalah ujian kasih. Ujian iman ini ujian tentang percaya apa enggak percaya. Ujian pengharap, masih berharap apa enggak. Tapi kalau ujian kasih, ini ujian tertinggi. Saudara, ujian yang menuntut apa, saudara? Kerelaan untuk apa? Berkorban. Katakan amin. Katakan amin. Jadi untuk aplikasi gini, untuk anak gadis, coba
Kalau misalnya pacarmu yang laki-laki ini bilang dia mengasihi kamu dan punya kasih sama kamu, lihat dia rela berkorban gak? Gitu juga saudaraku, ya kan? Kasihnya kasih agape. Yang perempuan juga gitu. Kalau bilang dia mengasihi, dia juga harus rela korban. Saudaraku, kalau nggak ada, kalau kikir, pelit, nggak ada kasih. Karena kikir pelit kaitannya dengan ketamakan, tidak hidup dalam kasih. Kalau kita menolak hidup dalam kasih, kita akan hidup dalam ketamakan, kikir pelit, serakah. Kita hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, masuk kelompoknya ketakutan. Atau hidup dalam apa? Kebencian, hidup kemarahan, kepahitan, kecewaan, segala macam dendam, itu masuk kelompok itu. Hari ini saudaraku kita belajar bahwa ya kan tentang kasih itu adalah pilihan. Saudara, orang Tuhan tuh silakan. Makanya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kita bahas tentang upah yang kita akan terima kelak. Mahkota yang akan kita terima kelak. Saudara, ukurannya Tuhan akan nilai apa? Karakter kita. Itu apa? Kasih. Saudara, udah kalau orang udah kasih itu udah istilahnya kan kalau misalnya udah nggak lagi untuk pujian segala, itu udah luar biasa. Kita harus sampai ke sana. Yang ketiga, saudaraku, kasih itu apa? Melayani. Pertama, kasih itu pilihan, kasih itu berkorban, kasih itu apa? Melayani. Ya, kalau kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita akan suka melayani. Kita akan suka melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain. Ini kayaknya masa-masa sekarang nih pentingnya kita hidup dalam kasih, saudara. Kedepan Alkitab udah nubuatin sih bahwa kasih kebanyakan orang akan jadi apa? Dingin. Kasih berdingin tuh, kasih itu nggak boleh dingin. Itu namanya udah nggak kasih, nggak ada kasih lagi. Kasih udah basi. Kasih itu biasanya hangat. Saudara, kasih itu udah hangat. Saudara, menyala-nyala. Saudara, kita butuh kasih. Saudara bisa kuat, saya bisa kuat. Kita nggak akan hidup dalam ketakutan. Kita nggak hidup dalam kemarahan, kebencian. Kita nggak hidup dalam keserakahan, ketamakan. Saudara, kalau kita bisa minta, Tuhan, biarlah Engkau penuhi aku. Bagaimana cara kita bisa dapat kasih? Roh Kudus, Roma 5:5. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang dikaruniakan buat kita. Tiap hari saudara minta diurapi Roh Kudus. Tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena itu pentingnya doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Dan saudara, biarkan Tuhan bicara sama saudara. Biarkan Tuhan bicara. Firman Tuhan ini bicara buat saudara. Ketika saudara makin banyak baca Alkitab, makin besar kasih Allah akan dicurahkan dalam hati saudara. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita doa sama-sama Ibu Bapak. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan kasih Allah dicurahkan dalam setiap hati kami. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kesabaran-Mu ya Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami sudah mengerti sekarang. Semua perkataan baik, kalau tidak ada kasih,
menjadi sia-sia. Semua pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang lengkap tidak akan pernah menjadi sempurna kalau tidak ada kasih. Biarlah ya Tuhan, kami juga ya Tuhan, semua agama kami, semua kepercayaan dan keyakinan kami tidak akan pernah ada artinya dan faedahnya kalau tidak ada kasih. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan juga pencapaian-pencapaian dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan semuanya, ya biarlah Tuhan Kau semuanya dipenuhi, disertai dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa, biarlah kami mau memilih hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam kasih, kasih melenyapkan segala ketakutan kami. Kasih melenyapkan setiap kebencian kami. Kasih melenyapkan setiap ketamakan, keserakahan kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari kita akan makan perjamuan kudus, saudara. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih Roh. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kalau saudara diberkati dengan pelayanan kami, silakan saudara share dan beritahu kepada teman-teman yang lain. Saudara yang mau menabur persembahan untuk pelayanan kami, saudara, silakan saudara bisa mentransfer di nomor rekening yang sudah tertera di dalam layar ini. Tuhan berkati saudara.